Pada tanggal 3 September tahun 2025 di Beijing, tank-tank itu berguling, rudal-rudal itu berkilau, pesawat tempur J-20 bergemuruh di atas, namun kali ini, mata dunia tidak hanya menatap langit atau silau rudal, mereka melihat ke bawah ombak, sebab di tengah unjuk kekuatan tiada akhir pada parade hari kemenangan besar China, ada sesuatu yang benar-benar baru yang mengejutkan para analis, dua kendaraan bawah air tak berawak yang besar, drone bawah laut begitu besar hingga mengerdilkan apapun yang pernah kita lihat sebelumnya, salah satunya si drone AJ-2, panjangnya hampir 60 kaki, lebih panjang dari bas kota, ramping, berbentuk torpedo, bertenaga pompa jet, senyap dan mematikan. Ini bukan sekedar perangkat keras militer, ini adalah sebuah pesan. China tidak hanya memamerkan rudal hipersoniknya di atas permukaan, kini ia memperlihatkan armada tersembunyinya, armada yang dapat mendominasi lautan tanpa mempertaruhkan satupun awak manusia. Kali ini kita akan melihat senjata strategi dan teknologi yang membentuk era konflik global berikutnya. Kita akan menyelami lebih dalam persenjataan bawah laut baru milik China, drone besar yang dirancang untuk berpatroli, mengganggu dan pada akhirnya mengendalikan seluruh wilayah lautan di dunia. Dan jangan salah, jika rudal hipersonik mengancam kapal induk Amerika di atas laut, maka kapal selam tak berawak ini mengancam segala sesuatu di bawahnya. Selama puluhan tahun lautan telah menjadi medan perang yang paling rahasia, kapal selam memainkan permainan kucing-kucingan yang mematikan dalam perang dingin, masing-masing pihak mencoba melacak armada nuklir pihak lainnya, namun mereka memiliki satu kesamaan, mereka membawa manusia atau para kru, berarti penunjang kehidupan awak kapal, berarti keterbatasan waktu di bawah air, kru berarti risiko. XLUUVS, kendaraan bawah air tanpa awak berukuran ekstra besar, drone ini tidak bernapas, mereka tidak makan, mereka tidak butuh tidur, mereka dapat menunggu dalam diam selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan di kedalaman, hanya muncul ke permukaan saat tiba waktunya menyerang. Amerika Serikat telah bereksperimen dengan program Orcas Luves, tetapi itu masih dalam tahap awal, sementara China baru saja memamerkan model operasionalnya di panggung global, bukan cetak biru, bukan prototipe, tetapi drone yang sudah digunakan. Itulah sebabnya para ahli mengatakan, China mungkin telah memimpin program pesawat nirawak bawah air ekstra besar terbesar di dunia. AJ-2 dengan panjang hampir 18 hingga 20 meter dan sekitar 60 hingga 65 kaki, AJ-2 adalah raksasa bawah laut, lambungnya berbentuk torpedo dibangun untuk pergerakan hidrodinamik yang senyap, dan alih-alih baling-baling yang berisik, ia menggunakan sistem proporsi jet pompa teknologi siluman yang sama, yang digunakan dalam kapal selam nuklir untuk meredam tanda akustik. Bagi orang awam mungkin terlihat seperti kapal selam biasa, tetapi jika diperhatikan lebih dekat perbedaannya sangat mencolok, ukuran dan muatan. Pada skala ini AJ-2 dapat membawa muatan signifikan, ranjau torpedo, perlengkapan pengawasan, atau bahkan hulu ledak anti kapal. Profil siluman semburan pompa membuat sonar lebih sulit mendeteksinya, dikombinasikan dengan lapisan siluman benda ini dibuat untuk bersembunyi. Fitur penerapan lubang pengangkat yang terlihat menunjukkan bahwa benda tersebut dapat diangkat menggunakan derek ke atas kapal, dipasang secara diam-diam atau bahkan diangkut dalam bagian-bagian modular, dan kemudian tibalah bagian yang paling mengerikan. Ini bukan pesawat tanpa awak eksperimental, itu operasional. China tidak meluncurkannya sebagai proyek masa depan, ia meluncurkannya sebagai bagian aktif dari persenjataannya. Di samping AJ-2 ada model lain, HSU-100, panjangnya serupa tetapi lebih besar. HSU-100 tampaknya lebih dirancang untuk intelijen, pengawasan dan pengintaian, rangkanya menunjukkan kompartemen yang lebih besar untuk sensor. Para analis memperhatikan apa yang tampak seperti susunan massa atau sonar yang dapat ditarik, alat yang dapat digunakan untuk memetakan medan bawah laut secara diam-diam, melacak kapal selam atau bahkan memata-matai kabel bawah laut. Bayangkan ratusan dari mereka berpatroli di jalur pelayaran, membuntuti kapal selam Amerika Serikat atau berdiam diri di dekat Guam atau Okinawa tanpa terlihat. Jadi mengapa semua ini penting? Mengapa drone bawah air sepanjang 60 kaki lebih menakutkan daripada rudal? Karena rudal tidak peduli seberapa canggihnya adalah senjata sekali pakai, XLUUVS berbeda, mereka gigih dan AJ-2 dapat menyebarkan ranjau di selat kritis seperti Malaya atau Taiwan,
Bayangkan kapal selam Amerika Serikat, secara diam-diam mengganggu kabel internet bawah laut tulang punggung komunikasi global, mengintai di dekat pangkalan angkatan laut siap menyerang dengan torpedo, mengumpulkan intelijen selama berbulan-bulan sebelum menyelinap kembali ke pangkalan. Ini bukan hanya tentang menenggelamkan kapal, ini tentang mengendalikan wilayah bawah laut, dan tidak seperti kapal selam yang harganya miliaran dan membutuhkan ratusan pelaut. Pesawat tak berawak seperti AJ-2 dapat dibuat dalam jumlah puluhan bahkan mungkin ratusan. Untuk China itu adalah permainan strategis. Nah, inilah yang diyakini para analis sekarang. China setidaknya sudah memiliki 5 jenis drone bawah air ekstra besar yang beroperasi. AJ-2 pesawat pengintai dan intelijen jarak jauh siluman HSU-100 yang mampu menyerang, yang lainnya termasuk varian yang dikabarkan dapat digunakan untuk operasi umpan, peletakan ranjau dan bahkan model ketahanan bertenaga nuklir. Pikirkan itu sejenak, sementara negara lain masih menguji. China sudah mengoperasikan seluruh armada itu, seperti datang ke suatu perlombaan di mana semua orang sedang membangun prototipe, dan Anda sudah punya 5 mobil di lintasan. Mari kita bicara soal siluman, karena di bawah air sembunyi-sembunyi bukan hanya penting, tetapi juga untuk bertahan hidup. Kapal selam tradisional mengeluarkan suara mesin berdengung, baling-baling berkavitasi, aktivitas kru, namun dengan drone seperti AJ-2, sebagian besar hal itu hilang. Penggerak pompa jet membuat mereka lebih sulit didengar, tidak ada kebisingan kru, tidak ada pintu yang terbanting, tidak ada kompresor oksigen, tanda akustik lebih kecil, ditambah lagi dengan semakin dikuasainya China atas lapisan anekoik, bahan yang dirancang untuk menyerap sinyal sonar, maka Anda akan mendapatkan kendaraan yang dapat berada 200 meter di bawah laut dan tak terlihat. Salah satu detail paling menarik yang terlihat pada AJ-2 adalah look pengangkatnya, karena ini menyarankan penerapan modular. Drone ini mungkin tidak memerlukan pena bawah laut yang besar, mereka dapat diangkut dengan kapal kargo, derek atau bahkan disembunyikan di dalam kapal komersial hingga peluncuran. Ini berarti China dapat menyebarkan pesawat tanpa awak di seluruh dunia, tidak hanya di Laut Cina Selatan. Bayangkan sebuah AJ-2 dijatuhkan diam-diam di Samudra Hindia, Atlantik atau dekat Hawaii. Hal ini mengaburkan batas antara angkatan laut dan logistik, dan memberikan China cara untuk memproyeksikan kekuatan melintasi lautan. Tanpa armada laut lepas yang besar, masa depan peperangan angkatan laut drone versus kapal ini. Selama beberapa dekade, Pentagon di Washington telah dianggap sebagai standar untuk skala organisasi dan simbol kekuatan militer. Dengan luas lebih dari 6.500.000 kaki persegi, gedung ini termasuk salah satu gedung administrasi terbesar di dunia. Namun sekitar beberapa mil dari pusat Beijing, sebuah proyek baru besar tengah muncul yang melampaui Pentagon. Proyek baru ini disebut sebagai Kota Militer China. Kompleks ini mencakup hampir 1.500 hektar menjadikannya 10 kali ukuran Pentagon. Citra satelit mengungkap hamparan luas ratusan hektar yang rata dengan tanah, dengan ratusan derek yang beroperasi tanpa henti, mencerminkan laju konstruksi yang tiada henti. Fitur yang menonjol adalah pengembangan sejumlah komponen bawah tanah, yang menandakan niat untuk membuat pusat komando yang dibentengi, yang mampu berfungsi selama keadaan darurat. Pilihan desain semi bawah tanah menggarisbawahi fokus pada keberlanjutan dan keamanan jangka panjang. Proyek ini muncul di tengah peluncuran inisiatif infrastruktur besar-besaran yang sedang dilakukan China, dari jaringan kereta api berkecepatan tinggi yang terbentang ribuan mil, hingga jembatan yang membentang di atas pegunungan yang menjulang tinggi. Kota militer China dapat dilihat sebagai perpanjangan dari strategi yang diterapkan langsung ke sektor pertahanan. Skala dan kecepatannya menyoroti kemampuan konstruksi tingkat industri yang jarang terlihat di tempat lain. Perbandingan dengan Pentagon tidak dapat dihindari, sementara kompleks Amerika mewujudkan manajemen administratif dan militer dari era industri. Fasilitas baru China bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi modern, dari tata kelola dan logistik, hingga ketahanan operasional dalam skenario krisis. Ini menyoroti perbedaan mendasar dalam filosofi konstruksi, yang satu mengutamakan pengelolaan tingkat permukaan yang terpusat, sedangkan yang lain menganut benteng dan ketahanan bawah tanah. Dari perspektif yang lebih luas, kemunculan proyek ini melampaui signifikansi militer, memicu diskusi tentang kapasitas infrastruktur, teknologi dan kecepatan pengembangan.
kemampuan suatu bangsa untuk merencanakan dan membangun sebuah kompleks melebihi 600 hektar dalam jangka waktu yang singkat dengan struktur yang rumit, mengirimkan pesan yang kuat tentang kecakapan berorganisasi. Ini juga menjadi bukti bagaimana Cina menegaskan kedudukan globalnya melalui infrastruktur ikonik yang menyaingi kompleks militer terbesar di dunia. Kota militer China dianggap sebagai proyek pembangunan militer terbesar di dunia, yang saat ini sedang berlangsung, membentang seluas sekitar 1.500 hektar, jauh melebihi ukuran Pentagon yang hanya 600 hektar luasnya, terletak di barat daya ibu kota sekitar 20 mil dari pusat kota Beijing. Lokasi ini diposisikan secara strategis, cukup jauh dari kawasan pemukiman padat penduduk, sambil tetap menjaga kemudahan akses ke jaringan transportasi dan infrastruktur yang ada. Perbedaan krusialnya terletak pada arsitektur semi bawah tanahnya. Citra satelit mengungkap banyak bagian yang digali dalam, dengan lubang pondasi yang lebar, dalam serangkaian terowongan yang dibenteng. Desain ini mengutamakan keselamatan maksimum terhadap skenario darurat sekaligus, memastikan sistem komando mampu beroperasi secara stabil dalam kondisi buruk, tidak seperti banyak markas militer tradisional yang berfokus terutama pada struktur permukaan. Kompleks ini memadukan bangunan permukaan yang luas dan jaringan bawah tanah yang rumit. Lokasi konstruksi dirancang sebagai kompleks mandiri, bangunan administrasi, pusat komando, fasilitas penelitian, depot penyimpanan, dan area pelatihan kemungkinan saling terhubung melalui sistem terowongan bawah tanah. Tata letak ini meningkatkan keamanan informasi, mengoptimalkan pergerakan dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Penggunaan struktur beton bertulang padat dan teknologi konstruksi bawah tanah yang canggih, menunjukkan keahlian teknik tingkat tinggi, dan komitmen terhadap infrastruktur yang diperkuat. Ciri yang mencolok adalah kecepatan pengembangannya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun area yang dulunya dipenuhi bangunan sipil, telah berubah menjadi lokasi konstruksi besar, dengan ratusan derek yang beroperasi secara bersamaan. Kemajuan pesat ini mencerminkan mobilisasi sumber daya yang luar biasa, dan menggarisbawahi prioritas tinggi pemerintah China terhadap proyek dengan cakupan meliputi ratusan hektar, dan berbagai komponen kompleks. Pencapaian kemajuan pesat seperti itu menandakan fokus yang intens pada tenaga kerja dan kemampuan teknis, dibandingkan dengan fasilitas militer lain di seluruh dunia. Kota militer Beijing melampaui mereka dalam hal ukuran, struktur bawah tanah, dan langkah-langkah keamanan, sementara Pentagon menekankan manajemen operasional dengan desain pentagonalnya yang kompleks. Beijing benar-benar mewujudkan sebuah kota militer, menggabungkan berbagai fungsi dalam satu ekosistem. Hal ini mencerminkan filosofi infrastruktur baru, integritas multifungsi berskala besar, dan konstruksi yang dirancang untuk ketahanan jangka panjang. Dari sudut pandang arsitektur dan teknis, proyek ini lebih dari sekedar markas militer. Ini adalah bukti kemampuan untuk merancang struktur bawah tanah yang kompleks dan berkelanjutan. Ini mendefinisikan ulang konsep pangkalan komando di abad ke-21, di mana skala, teknologi dan ketahanan menetapkan standar baru. Selama beberapa dekade, pusat komando utama militer China terletak di Western Hills, yang terletak di Beijing bagian barat. Didirikan pada tahun 1950-an selama Perang Dingin, fasilitas ini dirancang ketika standar keamanan difokuskan terutama pada pertahanan terhadap senjata konvensional. Pada saat itu Western Hills memenuhi kebutuhan untuk mengelola pasukan, sambil menyediakan ruang bawah tanah untuk melindungi pemimpin selama keadaan darurat. Akan tetapi kemajuan pesat senjata presisi tinggi, dan bom penghancur bunker modern, telah membuat fasilitas yang berusia lebih dari setengah abad itu menjadi usang. Bunker bawah tanah yang dirancang selama Perang Dingin kesulitan menahan kekuatan penghancur rudal balistik berdaya tembus, dalam satu bahan peledak berdaya ledak tinggi. Realitas ini menciptakan kebutuhan mendesak akan infrastruktur generasi baru, yang dibangun dengan standar perlindungan yang sepenuhnya berbeda. Kota militer Beijing dipandang sebagai solusi untuk kesenjangan ini, dengan desain semi bawah tanah modern yang memanfaatkan teknologi beton bertulang. Kompleks ini direkayasa untuk mempertahankan operasi, bahkan di bawah tekanan persenjataan canggih. Jika Western Hills mencerminkan filosofi keamanan era konfrontasi nuklir awal,
fasilitas baru ini menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan keamanan abad ke-21, di mana kecepatan, koordinasi pasukan gabungan, dan keamanan informasi menjadi hal yang utama. Perbedaan utama juga terletak pada skala. Western Hills terutama dibangun sebagai pangkalan komando masa perang, sementara kota militer Beijing berfungsi sebagai kompleks komprehensif yang mengintegrasikan komando, administrasi, logistik, penelitian dan pelatihan. Pendekatan ini mencerminkan tren kemampuan terpusat, mirip dengan bagaimana kota teknologi modern menggabungkan berbagai fungsi dalam ekosistem tertutup. Di luar signifikansi militernya, proyek ini menunjukkan kecakapan organisasi infrastruktur Cina. Saat ini transisi dari fasilitas yang ketinggalan zaman ke pusat yang sepenuhnya baru bukan sekedar perubahan lokasi, tetapi bukti modernisasi menyeluruh dari arsitektur dan teknologi hingga metode operasional. Dari perspektif ini, kota militer Beijing merupakan kelanjutan sekaligus peningkatan, menandai berakhirnya era fasilitas bawah tanah lama, sekaligus menetapkan standar baru bagi infrastruktur komando modern. Munculnya kompleks militer yang melampaui skala Pentagon, pasti menarik perhatian masyarakat internasional. Sejumlah lembaga penelitian dan organisasi yang menganalisis citra satelit, telah memantau secara dekat kemajuan kota militer China, melalui serangkaian gambar yang diambil dari tahun 2022 hingga saat ini. Proses pembukaan lahan, perluasan terowongan, pembangunan benteng, dan meningkatnya kepadatan aktivitas konstruksi terlihat jelas. Data ini lebih menjadi sumber penting bagi para ahli yang mengevaluasi signifikansi proyek. Di Amerika Serikat, pengamat melihat ini sebagai sinyal bahwa Cina sedang meningkatkan infrastruktur komandonya standar baru. Pentagon telah mencatat bahwa modernisasi tentara pembebasan rakyat berjalan lebih cepat daripada yang diantisipasi sebelumnya. Namun alih-alih berfokus pada perspektif konfrontatif, banyak ahli menekankan aspek teknologi dan organisasi, melihat ini sebagai bukti kapasitas China untuk konstruksi berskala besar. Di Eropa, beberapa analisis dari NATO juga mengakui proyek ini sebagai faktor yang perlu dipantau. Dalam keamanan global yang semakin kompleks, alih-alih menyebutnya sebagai ancaman langsung, laporan tersebut menekankan pentingnya memahami tren dalam pengembangan infrastruktur militer, untuk mendapatkan wawasan tentang strategi Beijing. Minat ini melampaui masalah militer, bagaimana negara menyesuaikan kebijakan industri dan teknologi mereka. Di kawasan Asia Pasifik, negara-negara tetangga terus mengawasi dengan ketat. Jepang, Korea Selatan, Australia dan India, masing-masing telah melakukan analisis mereka sendiri tentang implikasi pusat komando skala besar dalam jarak dekat. Ketikan pendapat kalian tentang kota militer China ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Di tengah ketegangan geopolitik, China terus memperkuat militernya. Hal ini ditandai dari ambisinya menciptakan peralatan militer terbaru dari tahun ke tahun. Kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat peralatan-peralatan tempur canggih buatan China, yang bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat. Urutan keempat, China's Futuristic Rifle, atau senapan futuristik China. Lupakan peluru tradisional, senapan kumparan elektromagnetik China merupakan lompatan ke dalam peperangan kinetik generasi berikutnya. Tidak seperti senjata api yang mengandalkan bubuk mesiu, senjata ini menggunakan energi magnetik untuk melemparkan proyektil padat, secara diam-diam dengan kecepatan luar biasa. Dikembangkan oleh ilmuwan militer China, senapan ini memiliki serangkaian kumparan elektromagnetik di sepanjang laras. Saat proyektil bergerak, setiap kumparan aktif secara berurutan dengan cepat, mempercepat peluru ke kecepatan hipersonik. Hasilnya daya tembak yang dahsyat dengan presisi yang tinggi, hentakan minimal, dan tanpa pembakaran. Yang membedakannya adalah kemampuannya mempertahankan kinerja dalam penggunaan jangka panjang. Tidak ada residu kimia, tidak ada barel yang terlalu panas. Ini adalah senjata yang bersih dan efisien secara mekanis, yang dibuat untuk kecepatan dan akurasi. Senapan ini juga mengintegrasikan pengaturan waktu AI canggih, untuk mengoptimalkan aktivasi kumparan, memastikan kecepatan maksimum pada setiap tembakan. Uji lapangan dilaporkan menunjukkan senjata itu menembakkan hingga 3000 peluru per menit, tanpa satupun muatan peledak. Ini bukan tentang siluman,
Ini tentang dampak senjata koil dirancang untuk menembus lapisan baja, dan sistem elektronik modern dengan kecepatan tinggi, di tangan yang salah hal itu dapat mengubah keseimbangan pertempuran jarak dekat secara permanen. Urutan ketiga, Drone Swarm Mothership, atau induk kawanan drone. Tahukah Anda, bahwa China baru saja memperkenalkan pesawat tanpa awak, yang mampu melepaskan kawanan pesawat tanpa awak yang lebih kecil di udara? Pameran Udara Zhuhai 2024, memperkenalkan tank jet buatan China secara resmi, dikenal sebagai Zhutian, yang menetapkan standar baru dalam inovasi induk drone. Jet tank ini bukanlah drone biasa, sistem ini secara khusus didesain untuk membawa dan menyebarkan puluhan drone kecil selama penerbangan, sehingga secara efektif menciptakan kawanan terkoordinasi, yang mampu menghancurkan pertahanan musuh. Dikembangkan oleh para ahli penerbangan Cina, drone ini dapat membawa beberapa model pesawat tak berawak yang masing-masing dikhususkan untuk misi pengawasan, pengintaian atau bahkan serangan langsung. Dalam peperangan modern, kawanan drone dapat membingungkan radar musuh, menembus pertahanan dan melakukan serangan tersinkronisasi yang kompleks. Zhutian secara signifikan meningkatkan kemampuan China untuk meluncurkan kawanan ini dengan cepat, memaksimalkan efektivitas dan dampak strategisnya. Ia meluncurkan drone yang lebih kecil di tengah penerbangan dari ruang internal khusus, yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat dikerahkan dan dikoordinasikan secara otonom. Drone yang lebih kecil berkomunikasi satu sama lain menggunakan kecerdasan buatan, yang memungkinkan operasi yang tepat dan simultan, serta membuat kawanan drone sangat sulit untuk dicegat atau dinetralisir. China siap mengerahkan senjata yang dapat mengubah arah peperangan. Pesawat tak berawak inovasi ini, menempatkan China di garis depan teknologi perang pesawat tak berawak, yang menyebabkan para analis militer global memikirkan kembali strategi pertahanan udara sepenuhnya. Kemampuan kawanan bahkan dapat mengganggu dinamika pertempuran udara konvensional, dan membentuk kembali pertempuran udara di masa depan. Urutan kedua, Hyperfire Gun System, atau sistem senjata Hyperfire. Sistem persenjataan canggih yang dikenal sebagai Metal Storm, yang baru-baru ini diluncurkan oleh China dapat mendefinisikan ulang pertahanan rudal sepenuhnya. Diluncurkan pada tahun 2023, senapan mesin revolusioner ini dirancang khusus untuk melawan ancaman yang bergerak cepat, seperti drone dan bahkan rudal hipersonik proyektil, yang melaju dengan kecepatan di atas Mach 5, sekitar 3.800 mil per jam atau lebih. Sistem senjata Metal Storm tidak seperti senapan mesin konvensional. Alih-alih menembakkan peluru secara mekanis, ia memanfaatkan teknologi pengapian elektronik. Cina berencana mengembangkan senapan mesin terkuat dalam sejarah umat manusia, yang dapat menembakkan proyektil secara cepat yang ditumpuk langsung di dalam laras. Pendekatan inovatif ini memungkinkan senjata tersebut menembakkan peluru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni hingga 1 juta peluru per menit. Meskipun tingkat yang luar biasa itu hanya teoritis, dalam praktiknya pengujian telah menunjukkan pelepasan ribuan peluru dalam hitungan detik, cukup untuk menciptakan dinding logam padat dan tak tertembus yang dapat menetralkan target yang datang. Dirancang terutama untuk pertahanan titik senjata berkecepatan tinggi. Ini dapat mencegah dan menghancurkan rudal hipersonik, drone dan serangan gerombolan dengan membanjiri mereka dengan daya tembak yang besar. Pengembangan Metal Storm oleh China bertujuan untuk menutup celah kritis dalam pertahanan, terhadap ancaman mutakhir yang sulit dicegat secara efektif oleh sistem anti-rudal tradisional. Para pakar militer mengakui inovasi ini sebagai kemajuan strategis yang serius, karena senjata hipersonik menjadi semakin umum di antara kekuatan-kekuatan besar. Badai logam China dapat berdampak signifikan terhadap dinamika pertahanan global. Urutan ke-1, Autonomous Attack Ship, atau kapal serang otonom. Masa depan peperangan angkatan laut mungkin akan berlayar tanpa pelaut, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan China dengan JARIUSV tak berawak yang mengesankan. Pertama kali diperkenalkan oleh China pada tahun 2018, JARI adalah kapal permukaan tak berawak canggih, yang dirancang khusus untuk misi angkatan laut yang kompleks, tanpa seorang pelaut pun di dalamnya. Dengan panjang sekitar 49 kaki dan berat sekitar 20 ton, kapal perang otonom ini dipersenjatai lengkap, mampu membawa rudal torpedo, senapan mesin dan sensor canggih. Untuk operasi pertahanan dan serangan, JARI secara drastis mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi misi.
Beroperasi dari jarak jauh, ia dapat melakukan pengawasan peperangan anti kapal selam, pertahanan udara dan bahkan misi serangan terkoordinasi tanpa membahayakan nyawa awaknya, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang canggih, sistem radar yang maju dan komunikasi satelit, JARI dapat mendeteksi, mengidentifikasi dan menyerang target secara mandiri, atau beroperasi sebagai bagian dari armada terkoordinasi dengan mulus dengan kapal-kapal besar maupun tak berawak. Pembentukan JARI oleh Cina memiliki implikasi global, yang secara dramatis mengubah cara negara-negara memandang peperangan laut. Kemampuan otonomnya berarti ia dapat berpatroli di perairan yang tidak bersahabat tanpa batas waktu, menjadikannya alat yang sangat efektif untuk mempertahankan dominasi maritim. Dengan JARI yang sudah menetapkan preseden yang berani, China mungkin saja membawa kita menuju medan perang yang sepenuhnya otonom di laut. Bagaimana seharusnya dunia menanggapi ancaman yang begitu canggih dari China ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. China baru saja membuat Trump dan para jenderalnya tidak bisa duduk tenang, melihat uji coba rudal DF-61 China di atas Pasifik, rudal balistik antar benua. Pertama kalinya rudal peluncur truk bergerak dengan jangkauan diperkirakan sekitar 7.500 mil atau 12.000 km. Pada suatu pagi dini hari di suatu tempat di atas Pasifik, satelit peringatan dini Amerika Serikat menangkap SUAR, sebuah objek melesat ke dalam kegelapan luar angkasa. Alarm berbunyi di Colorado Springs, layar NORAD berkedip merah, para komandan mencondongkan tubuh, wajah mereka pucat, saat garis lintasan merayap melintasi peta. Rudal itu bergerak cepat, terlalu cepat, busurnya tidak membelok ke arah Pasifik, tidak ke arah Arktik, tetapi langsung melintasi daratan Amerika Serikat. Untuk sesaat gambar radar tidak masuk akal, sistem tersebut DF-61 rudal antar benua terbaru milik Cina. Kemudian datanglah kenyataan yang mengerikan, Amerika sedang menatap sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan pada saat itu keseimbangan pencegahan nuklir mulai berubah. Ini bukan sekedar uji coba rudal biasa, ini adalah peluncuran DF-61 oleh China. Senjata yang dirancang melampaui DF-41 sudah menjadi salah satu rudal yang paling ditakuti di bumi selama bertahun-tahun. Pentagon berasumsi persenjataan terbatas, terkendali dan merupakan pencegah simbolis dibandingkan dengan persediaan besar Washington dan Moskow. Tetapi anggapan itu adalah kesalahan terbesar mereka karena dengan DF-61, Cina kini memiliki rudal dengan jangkauan global, yang mampu menyerang setiap sudut Amerika Serikat dari dalam wilayahnya sendiri. Ia dapat membawa banyak bulu ledak, ia dapat mengubah arahnya di tengah penerbangan, dan yang paling mengerikan dari semuanya, ia dirancang untuk menembus perisai rudal Amerika. Amerika Serikat terpaksa bertanya jika aturan pencegahan lama tidak lagi berlaku, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? DF-61 tidak muncul dalam semalam. Selama hampir satu dekade para insinyur Cina bekerja secara diam-diam, tanpa memberitahu siapapun tentang apa yang sedang mereka lakukan. Citra satelit menunjukkan silos baru di Xinjiang, Mongolia Dalam dan Gansu. Awalnya analis barat menganggap mereka hanya sekedar umpan, mereka pikir itu hanya lubang kosong kata mereka, namun sebenarnya silos-silos itu merupakan tempat persiapan bagi rudal yang akan mendefinisikan ulang doktrin nuklir China. Penipuan itu sangat hebat, bahkan saat mata dunia menyaksikan Angkatan Laut Cina di Laut Cina Selatan, atau uji coba kendaraan peluncur hipersoniknya di pedalaman, sebuah revolusi berbeda tengah terbentuk pada tahun 2024, bisikan-bisikan mengenai proyek DF-61 mulai mengemuka dalam intelijen sumber terbuka, dan asumsi mengenai keberadaannya tidak diragukan lagi tersebar luas. Ada yang menyatakan itu adalah DF-41 dengan jangkauan lebih jauh, sementara yang lain mengklaim itu adalah desain bahan bakar padat, yang dimaksudkan untuk menyaingi 28 RS Sarmat milik Rusia. Kebenaran terletak di antara keduanya. DF-61 dirancang untuk kecepatan, penetrasi dan ketidakpastian. Tahap bahan bakar padat berarti kesiapan peluncuran yang cepat, tidak ada proses pengisian bahan bakar yang memakan waktu berjam-jam. Teknologi peluncuran dingin berarti rudal dapat dikeluarkan dari silonya dengan gas terkompresi, lalu dinyalakan di udara hingga mengurangi kerentanan. Setiap rudal dapat membawa hingga 10 Mirves, beberapa kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen.
masing-masing dengan hulu ledak antara 150 dan 300 kiloton. Dengan kata lain, satu peluncuran dapat menghancurkan 10 kota berbeda. Meskipun setiap aspek rudal ini mengejutkan dunia, mungkin fitur yang paling menakutkan adalah kemampuan manuvernya di tengah lintasan. Tidak seperti rudal lainnya yang dapat diprediksi pada ICBM lama, DF-61 dapat bergerak zigzag dan berbelok-belok di atmosfer. Radar pertahanan rudal Amerika yang dilatih untuk mengikuti lintasan garis lurus, tiba-tiba mendapati diri mereka mengejar hantu. Pada suatu malam yang dingin di bulan Januari tahun 2025, pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat bersiap untuk debut publik rudal tersebut. Pukul 3.10 pagi Pusat Komando di Jukchoin memberi sinyal kesiapan. 03.13 pagi tutup silo terbuka di Gurun Gobi. 03.15 pagi DF-61 meluncur ke angkasa meninggalkan jejak api. Dalam hitungan detik ia menembus atmosfer tipis. Satelit Amerika Serikat langsung menangkapnya. Sistem pelacakan di Clear Speed Force Stasiun di Alaska kesulitan untuk mengunci. Rudal itu menanjak lalu tiba-tiba mengubah lintasannya dan melesat ke lengkungan yang lebih tinggi. Selama 21 menit dunia menyaksikan. Kemudian tepat di luar jangkauan pertahanan udara Guam, DF-61 melepaskan umpannya. Umpannya sebenarnya adalah puluhan bola logam yang meniru hulu ledak di radar. Para pencegah Amerika yang bernilai miliaran dolar berebut untuk menghitung mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka tidak pernah mengetahuinya. Hulu ledak melesat ke Pasifik menghantam zona uji yang telah ditentukan sebelumnya dengan presisi yang sangat tinggi. Washington meyakini DF-41 sudah menjadi puncak teknologi ICBM China. Mampu, ya, tetapi terbatas. Asumsinya adalah bahwa China akan butuh waktu puluhan tahun untuk mengejar triad nuklir Amerika Serikat. Namun anggapan itu hancur hanya dengan satu peluncuran saja. China menunjukkan mereka mampu mengalahkan pertahanan rudal tercanggih di dunia, dan seperti yang dibisikkan seorang analis intelijen barat setelah menonton rekaman uji coba, ini bukan tentang mengejar ketertinggalan, ini tentang melampaui kita. Sekarang bayangkan skenario perang ini, krisis di Taiwan semakin tak terkendali, kapal induk Amerika Serikat menyerbu Laut Filipina, satelit mengorbit memindai aktivitas rudal China. Lalu diam-diam China menahan serangannya. Pentagon berasumsi China tidak akan mengambil resiko melakukan serangan pertama, namun pada pukul 4.27 pagi perangkap itu berhasil dipasang. Silos 10 DF-61 diluncurkan hampir bersamaan busurnya menyebar ke seluruh wilayah Arktik. NORAD bergegas menghitung target, sebagian tampaknya menuju Los Angeles, yang lain menuju Chicago, dan yang lainnya menuju Washington, D.C. Namun disinilah letak kejutannya, separuhnya adalah umpan. Peluru kosong dimaksudkan untuk umpan pencegahan Amerika Serikat. Hulu ledak asli yang tersembunyi di antara hulu ledak itu, bermanuver di tengah penerbangan, melesat pergi seperti predator di langit, pencegah terbang dari Alaska, beberapa terhubung menghancurkan cangkang yang tidak berbahaya, sementara yang lain gagal total tertipu oleh manuver mengelak rudal. Beberapa menit kemudian layar radar menunjukkan kebenaran, puluhan hulu ledak aktif masih dalam perjalanan. Hal yang tidak terpikirkan telah terjadi, perisai Amerika telah tertembus, ilusi keselamatan hilang dalam sekejap cahaya. Ketika asap menghilang pelajarannya tidak dapat disangkal, DF-61 bukan sekedar rudal biasa, itu adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan yang terukir pada baja dan bahan bakar roket, bahwa Cina bukan lagi kekuatan nuklir yang terkendali, ia bukan lagi pemain junior dalam keseimbangan strategis. DF-61 menjadikan China pesaing sejati yang dapat menyerang di mana saja, kapan saja dengan senjata yang tidak dapat dihentikan oleh sistem pertahanan saat ini. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Tanggal 3 September tahun 2025, Beijing di lapangan Tiananmen, dunia memusatkan perhatian pada parade Hari Kemenangan Besar China. Sebuah tontonan pesawat terbang dan rudal balistik antar benua meluncur melewati kerumunan. Lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Xi Jinping, Vladimir Putin dan Kim Jong-un. Namun di antara semua persenjataan yang dipamerkan hari itu, ada satu bagian yang menggemparkan para analis di seluruh dunia. Jajaran khusus rudal anti kapal berkilauan di bawah sinar matahari Beijing.
adalah senjata yang mungkin selamanya mengubah peperangan laut. Rudal jelajah hipersonik YJ-19 ini bukan sekedar rudal biasa, itu adalah deklarasi niat, senjata yang dirancang bukan hanya untuk pencegahan, tetapi untuk penghancuran dan sasarannya permata mahkota kekuatan Amerika, kapal induk. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam pembunuh operator seluler terbaru China, YJ-19, dan mengajukan pertanyaan yang mengerikan, apakah China baru saja menciptakan senjata sempurna untuk menenggelamkan Angkatan Laut Amerika dalam hitungan menit? Ketika Xi Jinping memberikan pidato hari kemenangannya, dia tidak hanya berbicara tentang sejarah, dia membingkai masa depan. Di belakangnya konvoi senjata yang menggarisbawahi visi peperangan baru Beijing, presisi jarak jauh, kecepatan hipersonik, dan proyeksi daya anti-akses. Di antara kendaraan lapis baja dan rudal berat tersebut, terdapat 4 nama yang membuat setiap komandan Angkatan Laut Amerika Serikat duduk diam di kursi mereka, YJ-15, YJ-17, YJ-19, dan YJ-20. Masing-masingnya mematikan, tetapi hanya satu yang memiliki aura misteri, campuran kecepatan, kemampuan sembunyi-sembunyi, dan ketidakpastian yang menandai berakhirnya era kapal induk. Itu adalah YJ-19. Di permukaan YJ-19 tampak seperti rudal jelajah konvensional, tetapi ia membawa satu rahasia yang membuatnya revolusioner, mesin scramjet. Banyakan rudal anti kapal bahkan yang canggih menggunakan mesin turbojet atau scramjet. Mereka cepat tetapi kecepatan maksimalnya sekitar Mach 3, YJ-19 benar-benar berada di kelas yang berbeda. Mesin scramjet pembakaran supersoniknya, memungkinkannya mempertahankan kecepatan Mach 6 hingga Mach 7, yaitu 7 kali kecepatan suara sembari terbang lebih rendah, lebih cepat dan lebih tak terduga daripada apapun yang pernah dihadapi Angkatan Laut Amerika Serikat. Bayangkan itu sejenak. Sebuah rudal diluncurkan dari jarak ribuan kilometer melaju begitu cepat, sehingga saat radar melihatnya, rudal tersebut sudah hampir sampai di depan pintu rumah Anda. Sekarang tambahkan ini, YJ-19 tidak dipaksa untuk mengambil jalur lurus, sistem propulsi scramjet memungkinkannya bermanuver menghindar, dan berputar balik di tengah penerbangan. Ia tidak meluncur dengan cara yang dapat diduga tetapi ia berburu. Selama lebih dari 80 tahun, kapal induk telah menjadi simbol dominasi Angkatan Laut Amerika, pangkalan udara terapung besar yang mampu memproyeksikan kekuatan ribuan kilometer dari pantai Amerika Serikat. Namun YJ-19 mengubah kekuatan itu menjadi kelemahan. Berikut alasannya. Kapal induk Amerika Serikat dipertahankan oleh lapisan pencegah rudal, radar, dan sistem canggih seperti sistem tempur Aegis. Secara teori pertahanan ini dapat mendeteksi dan menembak jatuh rudal yang masuk, tetapi senjata hipersonik seperti YJ-19 mematahkan rantai pertahanan itu dengan 3 cara. Kecepatan, dengan kecepatan maksimal 6 atau lebih, YJ-19 memberi waktu kurang dari 1 menit bagi para pembela untuk mendeteksi, melacak dan merespon. Sebagian besar pencegat bahkan tidak mampu mengimbanginya pergeseran ketinggian. Tidak seperti rudal balistik, YJ-19 dapat terbang rendah ke permukaan laut. Pada fase terminalnya ia meluncur di atas gelombang laut sehingga deteksi radar menjadi hampir mustahil. Hingga beberapa detik sebelum mencapai titik impas, kemampuan manuver, alih-alih mengikuti lengkungan yang dapat diprediksi, rudal tersebut bergerak zigzag di tengah penerbangan, yang memaksa pertahanan Amerika Serikat untuk menebak langkah selanjutnya. Tembakan yang salah dan rudal itu akan lolos, dan inilah bagian yang paling mengerikan. Satu hulu ledak YJ-19 dapat melumpuhkan atau bahkan menenggelamkan kapal induk bernilai triliunan dolar dalam satu serangan. Jadi bagaimana mesin YJ-19 membuatnya begitu mematikan? Tidak seperti mesin jet biasa yang memperlambat udara yang masuk sebelum pembakaran. Scramjet kependekan dari pembakaran supersonik. Scramjet membakar bahan bakar dan aliran udara supersonik, hasilnya adalah dorongan kasar dan melepuh. YJ-19 mengendarai scramjet seperti roket melesat, melintasi langit dengan kecepatan hipersonik karena tidak membawa oksidator berat seperti roket. Ia lebih ringan, jangkauannya lebih jauh dan lebih efisien. Ini berarti Cina dapat meluncurkan YJ-19 dari peluncur berbasis darat,
pesawat terbang, kapal selam atau bahkan kapal perang. Dari sana ia dapat menjangkau target di seluruh rangkaian pulau pertama, Jepang, Taiwan, Guam atau bahkan rangkaian pulau kedua yang membentang jauh ke Pasifik. Untuk pertama kalinya kapal induk Amerika Serikat di perairan tersebut, menghadapi senjata yang dapat menghapus mereka dari medan perang dalam waktu kurang dari 5 menit. China tidak memamerkan YJ-19 secara cuma-cuma, itu bukan sekedar pajangan, senjata itu adalah pesan psikologis. Xi Jinping berdiri di lapangan Tiananmen dan pada dasarnya mengatakan kepada dunia, sekarang di Amerika Serikat para analis bergegas, citra satelit menunjukkan peluncur YJ-19 di beberapa wilayah, para komandan angkatan laut berdebat apakah sistem pertahanan yang ada dapat menghentikan senjata semacam itu, dan Pentagon diam-diam mengakui belum ada pertahanan yang sangat ampuh terhadap rudal hipersonik. Itulah kejeniusan parade Cina. Tidak perlu menambahkan rudal sekadar memamerkan, YJ-19 melewati kamera sudah cukup membuat Washington merinding, jadi mengapa YJ-19 menjadi rudal yang paling banyak dibicarakan, bahkan ketika China memamerkan rudal lainnya. YJ-15 rudal anti kapal supersonik cepat tetapi konvensional, YJ-17 jangkauan lebih jauh dengan bentuk siluman, tetapi masih terbatas pada Mach 3, YJ-20 kendaraan luncur hipersonik yang dirahasiakan, bayangkan DF-17 yang lebih kecil menghancurkan namun balistik di jalur penerbangannya, YJ-19 menggabungkan yang terbaik dari semua kecepatan hipersonik, kemampuan manuver dan serangan terminal di ketinggian rendah, singkatnya itu bukan hanya hal baru, itu mengubah permainan angkatan laut. Amerika Serikat adalah yang terkuat dalam sejarah. 11 kelompok penyerang kapal induk masing-masing berupa kota terapung, namun YJ-19 menyoroti kenyataan yang mengerikan, kapal induk raksasa tersebut merupakan target yang besar, lambat dan tak terlihat. Kapal induk dirancang untuk memproyeksikan kekuatan udara di dunia, di mana musuh tidak memiliki rudal hipersonik. Dunia itu telah hilang, sekarang mereka seperti istana di zaman Mesiu, mengesankan, mengintimidasi, tetapi semakin usang dalam permainan perang. Sistem pertahanan Amerika Serikat seperti pencegat SEM-6 dan senjata laser telah diuji terhadap ancaman hipersonik, tetapi tingkat keberhasilannya rendah melawan serangan salvo. Puluhan YJ-19 yang diluncurkan sekaligus bahkan pertahanan terbaik pun akan kewalahan. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, kapal induk Amerika menghadapi senjata yang dapat membuat mereka tenggelam di dasar laut. Tinggalkan komentar mengenai video ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Pada tanggal 3 September tahun 2025 pada parade Hari Kemenangan Beijing, China tidak hanya memamerkan kekuatan militernya, ia mengungkap senjata yang dapat memusnahkan kota-kota, menumbangkan kerajaan dan menumbangkan lautan. Dunia mengharapkan tank, pesawat terbang dan rudal, namun yang dilihat adalah senjata nuklir China. 3 rudal balistik antar benua yang masing-masing lebih mengerikan dari sebelumnya. Sorotan tertuju pada 3 nuklir raksasa, DF-5C, DF-61 dan DF-31BJ, dan jika Anda mengira kebangkitan Cina adalah tentang kapal induk, hipersonik atau pesawat tanpa awak, parade ini adalah sebuah pengingat tidak ada yang mendefinisikan kekuatan global seperti persenjataan nuklir. Video kali ini Mimin akan mengajak kalian melihat lebih dekat otoritas nuklir China, yang dibentuk ulang, dimuat ulang dan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita mulai dengan yang sudah dikenal, DF-5C sebuah rudal yang sudah terkenal. Bayangkan ini sebuah silo rudal jauh di dalam pegunungan Cina, di dalamnya terdapat DF-5C menjulang setinggi hampir 36 meter, lebih tinggi dari bangunan 10 lantai yang diletakkan miring dengan bahan bakar dan siap. Monster ini memiliki jangkauan 20.000 km, itulah jangkauan global, benua manapun, kota manapun. Namun inilah bagian yang membuat para jenderal dunia kekurangan tidur. DF-5C membawa 12 hulu ledak nuklir, setiap 10 ledak dapat ditugaskan ke target yang berbeda, 12 kota, 12 pangkalan militer, 12 kapal induk di laut, menyerang secara bersamaan, satu peluncuran jutaan orang tewas, dan untuk pertama kalinya dalam parade militer di Beijing 2025, Cina menggelindingkan senjata ini melintasi lapangan Tiananmen, agar dunia dapat melihatnya. Pesan yang jelas, China tidak hanya memilikinya,
tetapi China siap menggunakannya. Namun DF-5C bukan satu-satunya teror di atas roda hari itu, karena tepat setelah itu terdapat sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Jika DF-5C adalah palu, maka DF-61 adalah bila hantu. Ini adalah ICBM bergerak, artinya ia tidak tinggal diam dan menunggu untuk menjadi sasaran. Ia bergerak, ia bersembunyi, ia meluncurkan kapan dan di mana Cina memutuskan. Bayangkan sebuah kendaraan berkumpul melaju pelan melewati perbukitan Cina bagian barat. Di permukaan tampak seperti barisan truk berat, namun di balik jaring kamuflase mereka menyembunyikan DF-61. Saat perintah datang mereka melaju ke tempat terbuka, mendirikan peluncur dan dalam hitungan menit sebuah rudal melesat ke langit. Dengan jangkauan 12.000 km DF-61 terbang dari China ke Washington dalam waktu kurang dari 30 menit. Muatannya sekitar 3,6 ton cukup untuk membawa 70 ledak nuklir, masing-masing cukup kuat untuk menguapkan satu kota metropolitan, dan inilah bagian yang mengerikan. Tidak seperti DF-5C berbahan bakar cair, DF-61 menggunakan tenaga penggerak bahan bakar padat, artinya tidak perlu waktu pengisian bahan bakar yang lama, tidak perlu waktu pengisian berjam-jam dan dapat diluncurkan hampir seketika. Kemampuan bertahan hidup, mobilitas penyebaran cepat, itulah yang membuat DF-61 menakutkan, bahkan jika Amerika Serikat menyerang lebih dulu, bahkan jika pesawat pengebom dan rudal jelajah menghancurkan pangkalan-pangkalan China, DF-61 masih dapat muncul dari hutan, dari gurun, dari pegunungan, tersembunyi di tempat yang terlihat jelas dan melancarkan serangan nuklirnya. Dalam bahasa pencegahan hal ini disebut pembalasan yang terjamin. Dan itulah yang dijanjikan DF-61, jika Anda menyerang kami akan membalasnya dan Anda tidak dapat menghentikannya. Namun Cina tidak berhenti di situ. Setelah DF-61 melintas, parade tersebut menampilkan senjata yang mewakili sisi lain dari tiga serangkai nuklir Cina, DF-31BJ. Sekilas ia tampak kurang mengesankan, lebih kecil, lebih ringan, lebih seperti rudal berbasis silo daripada rudal raksasa yang dapat dipindahkan. Namun jangan tertipu, DF-31BJ adalah varian terbaru dalam keluarga DF-31, rudal yang pertama kali beroperasi pada tahun 1990-an, tetapi versi ini berbeda, dirancang khusus untuk meluncurkan silo, artinya bunker bawah tanah diperkuat oleh beton dan baja yang dilindungi oleh lapisan pertahanan. Jangkauannya lebih dari 11.000 km yang berarti dari jauh di jantung Cina, ia dapat menyerang Los Angeles, New York atau Chicago, tidak seperti DF-61 yang memiliki hulu ledak ganda. DF-31BC hanya membawa hulu ledak nuklir tunggal, namun terkadang yang Anda butuhkan hanyalah satu ledakan di pusat kota jutaan orang hilang, dan karena berbasis silo, ia mewakili jenis kelangsungan hidup yang berbeda tetap dikeraskan. Dirancang untuk menahan serangan pertama musuh, cukup untuk membalas tembakan. Dalam strategi nuklir keberagaman itu penting, Anda tidak hanya menaruh semua telur Anda di peluncur bergerak, kapal selam atau silo Anda menyebarkannya, cek ketiganya dan itulah yang ditunjukkan China, kekuatan nuklir yang beragam yang tidak dapat dilucuti dalam satu pukulan. Mari kita bayangkan skenario mimpi buruk yang membuat para ahli strategi Pentagon terjaga di malam hari. Ketegangan memuncak di Pasifik, bentukan antara angkatan laut meningkat, rudal berterbangan, pesawat jatuh dan kemudian di saat putus asa, serangan Amerika Serikat menghantam wilayah Cina dalam hitungan menit, perintah menyebar ke seluruh kekuatan roket strategis Cina di lembah pegunungan, DF-61 Tel mengangkat peluncurnya, api berkobar dan sebuah rudal melesat menembus langit malam, 7 bulu ledak di dalamnya masing-masing ditujukan ke kota-kota Amerika. Di kedalaman lahan pertanian Cina DF-31BJ meraung keluar dari silonya, menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat, dan jauh di sana tersembunyi di silo lain DF-5C meluncurkan 12 hulu ledaknya. 30 menit kemudian pantai timur Amerika Serikat lenyap dalam badai api. Washington, New York, Philadelphia, semuanya hilang. Inilah kenyataan pahit tentang apa arti senjata-senjata ini. Dan itulah pesan yang ingin disampaikan Cina dalam paradenya, kami bisa menghabisimu jika memang harus. Sekarang Anda mungkin bertanya mengapa memamerkan senjata-senjata ini secara terbuka, bukankah kerahasiaan lebih baik untuk pencegahan?
bukan untuk Cina. Hal ini disengaja publik, dan disengaja pesannya bukan hanya untuk warga negaranya sendiri, itu untuk Washington, untuk Tokyo dan untuk seluruh dunia yang menonton secara langsung, dengan meluncurkan DF-5C, DF-61 dan DF-31BJ, China menyatakan persenjataan nuklir kami modern, mobile dan mampu bertahan. Kalian tidak bisa melucuti senjata kami, kalian tidak bisa mengintimidasi kami, kalian tidak bisa mengabaikan kami. Selama beberapa dekade keseimbangan kekuatan nuklir adalah permainan antara Washington dan Moskow, namun tahun 2025 dapat dikenang sebagai tahun ketika China benar-benar memasuki liga nuklir besar. China bukan lagi pemain nuklir kecil dengan beberapa lusin rudal. Kini China memiliki ratusan rudal mobile berbasis silo dan segera diluncurkan dari kapal selam, masing-masing mampu menyerang tanah air Amerika Serikat. Ini tidak hanya mengubah strategi, ini mengubah psikologi karena perang nuklir bukan tentang pertempuran, ini tentang rasa takut, tentang membuat lawan percaya bahwa apapun yang mereka lakukan, menyerang kalian berarti menghancurkan mereka sendiri. Dan dengan DF-61 dan DF-31BJ yang kini berdiri di samping DF-5C, China telah memastikan hal itu. Tinggalkan komentar tentang video ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Langit selalu menjadi medan pertempuran kekuatan pamungkas. Siapa yang menguasai langit, dialah yang menguasai perang. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat berkuasa dengan jet silumannya F-22 Raptor, F-35 Lightning, simbol dominasi Amerika. Namun pada tahun 2017, seekor naga baru terbang, naga perkasa J-20 China, pesawat tempur siluman generasi kelima pertamanya mulai beroperasi, dan dengan itu keseimbangan kekuatan udara mulai goyah. Sekarang 8 tahun kemudian, naga itu tidak hanya bertahan hidup, namun telah berevolusi meningkat, berkembang biak dan telah membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa China tidak lagi mengejar bayang-bayang Amerika. Ini menulis ulang masa depan pertempuran udara. Kali ini Mimin akan mengungkap bagaimana J-20 milik China, menjadi mimpi buruk bagi kekuatan udara Amerika Serikat, mengapa penggantinya pesawat tempur siluman J-35, bahkan lebih berbahaya, dan bagaimana prototipe pesawat tempur Next G yang sedang dibisikkan dapat selamanya mengubah langit. Mari kita temukan jawabannya dalam video ini. Ketika J-21 terbang secara publik pada tahun 2011, banyak orang di barat yang mencemoohnya. Para kritikus menganggapnya sebagai salinan F-22 yang belum disempurnakan, meragukan kemampuan China dalam menguasai teknologi siluman. Namun China lah yang tertawa di akhir. Pada tahun 2017, J-20 memasuki layanan operasional dengan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, dan lebih dari 250, J-20 kini menjadi tulang punggung dominasi udara Cina. Setiap generasi menyaksikan berbagai perbaikan mesin yang lebih baik, avionik yang lebih kuat, sistem radar yang lebih tajam, dan kemudian muncul terobosan pada pertengahan tahun 2025. Media pemerintah China mengungkapkan bahwa J-20 telah dilengkapi dengan chip radar baru, yang terbuat dari teknologi silikon karbida. Hasilnya Dragon yang perkasa dilaporkan dapat mendeteksi pesawat musuh, hingga 3 kali lebih jauh dari sebelumnya. Senjata terhebat pesawat tempur siluman adalah kemampuan menghilang. Jika J-20 China dapat mendeteksi jet siluman Amerika F-22 dan F-35 jauh sebelum mereka dapat mendeteksi J-20, maka dominasi udara Amerika Serikat tidak lagi terjamin. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat mengklaim akan melihat duluan, menembak duluan. Itu mungkin tidak lagi berlaku, tetapi peningkatan tidak berhenti pada radar. Pada bulan Juli tahun 2025, China meluncurkan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya, J-20 pesawat tempur siluman generasi kelima dengan 2 kursi pertama di dunia. Mengapa 2 kursi? Karena masa depan pertempuran udara bukan lagi satu jet melawan jet lainnya, ini adalah jaringan kawanan dan peperangan informasi. Anggota kru kedua J-20 bukan hanya seorang penumpang, mereka adalah koordinator medan perang. Mereka dapat mengendalikan pesawat nirawak wingman yang setia, mengelola peperangan elektronik, dan mengarahkan serangan secara langsung. Bayangkan satu J-20 memandu segerombolan drone bertenaga AI, masing-masing membawa rudal atau pengacau elektronik.
itu bukan satu pesawat yang bertempur, itu adalah pusat komando terbang yang memimpin seluruh pasukan udara robotik. J-20 bukan lagi sekedar pesawat tempur siluman, itulah otak strategi pertempuran udara masa depan Cina. Orang yang skeptis sering bertanya-tanya apakah J-20 benar-benar telah diuji. Jawabannya adalah ya. Laporan dari tahun 2022 dan 2023, mengungkapkan bahwa J-20 mencegah pesawat pengintai Amerika Serikat di Laut Cina Timur dan Selatan, yang memaksa pesawat Amerika untuk mundur. Dalam latihan J-20 dilaporkan mengungguli jet generasi keempat yang lebih tua, seperti J-11 dan Sue-30, membuktikan kelincahannya sesuai dengan kemampuan silumannya, dan yang paling penting J-20 telah terlihat beroperasi di dekat Taiwan, mengirimkan pesan tidak hanya ke Taipei tetapi juga ke Washington, bahwa China menguasai langit. Namun disinilah ceritanya menjadi lebih menarik, karena meskipun J-20 merupakan pesawat tempur siluman berat milik China, sebuah jet baru tengah dikembangkan untuk melengkapinya, yaitu pesawat tempur siluman J-35, penerbangan perdana September tahun 2023, debut publik pada pertunjukan udara 2024, produksi serial dimulai pada pertengahan tahun 2025, J-35 terkadang disebut Falcon Hawk, lebih kecil dan lebih ringan dari J-20, anggap saja ini jawaban China terhadap F-35 Amerika Serikat, tetapi lebih ramping, lebih mematikan dan lebih murah untuk diproduksi, dengan ruang senjata internal yang mampu membawa hingga 6 rudal udara ke udara, radar AESA, sistem penargetan elektro-optik dan avionik canggih. J-35 bukan sekedar pesawat tempur, siluman ini adalah pesawat multigulung sesungguhnya, dapat menyerang target darat dan yang terpenting dapat beroperasi dari kapal induk. Para analis memperkirakan bahwa pada tahun 2030, Cina dapat mengerahkan hingga 100 J-35 berbasis kapal induk. Siluman itu berarti China tidak hanya akan mendominasi langit di daratan utama, tetapi juga akan memproyeksikan kekuatan siluman di seluruh Pasifik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Amerika mungkin tidak memiliki lautan, namun China tidak berhenti di situ saja. Di balik pintu tertutup bisik-bisik semakin kencang, tentang program pesawat tempur generasi ke-6 China, secara tidak resmi disebut J-50 jet tempur generasi berikutnya, ini dikabarkan akan terbang paling cepat tahun 2030, dan dapat beroperasi penuh pada tahun 2035, yang membedakan dengan jet J-20 dan J-35 adalah kopilot AI yang mampu terbang secara mandiri, integrasi kendali drone yang memungkinkan satu J-50 untuk memimpin seluruh armada pesawat tempur tak berawak, mesin adaptif untuk jangkauan yang hampir tak terbatas, dan kemampuan manuver yang tak tertandingi, senjata laser untuk mencegah rudal di udara, dan desain siluman yang lebih canggih membuatnya hampir tidak terlihat, bahkan oleh radar paling canggih sekalipun. Jika J-20 membuktikan China mampu menantang Amerika Serikat, dan J-35 memperluas dominasinya lintas lautan, maka J-50 akan mengakhiri perdebatan itu untuk selamanya. Ini bukan hanya akan menyamai program dominasi udara generasi berikutnya milik Amerika, tetapi juga dapat mengalahkannya di angkasa. Inilah skenario yang membuat para perencana perang Amerika Serikat hampir tidak bisa tidur. Mungkin bagian terpenting dari cerita ini adalah bagaimana ia menghancurkan mitos lama selama puluhan tahun. Kritikus mengatakan China hanya bisa meniru bukan berinovasi, namun J-20 bukanlah tiruan melainkan asli. J-35 bukan tiruan namun dirancang khusus untuk kebutuhan unik China, dan J-50 itu bisa jadi merupakan desain siluman paling orisinal yang pernah ada di dunia. Hal ini membuktikan China tidak mengejar lagi, namun ia telah memimpin. Tinggalkan komentar, dan mari kita lanjut pembahasan lainnya. Di suatu tempat di perairan gelap Laut Cina Selatan, sebuah kapal selam besar milik China terlihat dalam keheningan total. Para kru di dalamnya tahu mereka memiliki kekuatan untuk menghapus seluruh benua. Mereka tidak perlu muncul ke permukaan, mereka tidak perlu memperingatkan siapapun. Hanya dengan satu putaran kunci dan rangkaian peluncuran yang berlangsung beberapa menit, mereka dapat meluncurkan rudal yang melesat tinggi di atas awan.
satu rudal yang membawa daya tembak nuklir yang cukup untuk memusnahkan beberapa kota Amerika, New York, Los Angeles, Chicago pada saat yang bersamaan. Rudal itu adalah JL-3, kapal selam terbaru China meluncurkan rudal balistik antar benua, dan pada parade Hari Kemenangan Beijing 2025, China menunjukkan kepada dunia untuk pertama kalinya, seperti apa mimpi buruk ini bukan sekedar senjata, itu pesan langsung ke Washington, Amerika tidak lagi tak tersentuh. Video kali ini Mimin akan mengajak kalian, menjelajahi teknologi militer paling mematikan di dunia dalam peperangan masa depan, dan hari ini kita akan menyelami lebih dalam, mengapa JL-3 mungkin merupakan rudal paling berbahaya di gudang senjata China. Itu adalah rudal balistik antar benua yang diluncurkan dari kapal selam SLBM, anggap saja seperti kartu as utama di lautan. Senjata nuklir berbasis darat dapat menjadi target, pesawat dapat ditembak jatuh, tetapi kapal selam yang tersembunyi di bawah gelombang dapat menyerang dari mana saja, kapan saja tanpa peringatan. JL-3 merupakan evolusi terbaru program pencegahan nuklir China. Perkiraan awal menunjukkan jangkauannya antara 9.000 dan 12.000 km, artinya jika kapal selam China berdiam diri di Laut Cina Selatan, rudalnya sudah dapat mencapai daratan Amerika Serikat, bukan Hawaii, bukan Guam, tetapi Washington DC, New York, Los Angeles sampai ke jantung Amerika, dan disinilah hal menjadi lebih menakutkan. JL-3 bukan hanya sekedar rudal dengan satu hulu ledak, dilengkapi dengan teknologi MIRV, beberapa kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen. Secara sederhana artinya adalah satu rudal terbagi menjadi beberapa hulu ledak nuklir, yang masing-masing mengarah ke target berbeda. Satu JL-3 dapat menghancurkan beberapa kota dalam satu serangan. Coba bayangkan sebuah kapal selam yang dipersenjatai dengan selusin rudal, ini dapat melepaskan lebih banyak kerusakan daripada gabungan semua bom yang dijatuhkan dalam Perang Dunia II. Untuk memahami mengapa rudal ini penting, kita harus melihat strategi nuklir China. Selama puluhan tahun Amerika mengandalkan apa yang disebut triad nuklir pembom ICBM berbasis darat, dan rudal peluncur kapal selam. Kapal selam selalu menjadi bagian yang paling mampu bertahan dari tiga serangkai itu, bahkan jika musuh menghancurkan pangkalan atau kota Amerika Serikat, kapal selam tersembunyi itu masih dapat membalas tembakan, sehingga menjamin adanya pembalasan. Itulah yang menjaga perang nuklir tetap terkendali. Gagasan tentang penghancuran yang saling menjamin China hingga saat ini, tertinggal rudal JL-2 mereka yang lebih tua, memiliki jangkauan sekitar 7.200 km, mengesankan tetapi tidak cukup untuk menghantam seluruh daratan Amerika Serikat, kecuali kapal selam berlayar terlalu dekat dengan perairan Amerika, itu membatasi pencegahan China. Namun dengan JL-3, keterbatasan itu hilang. China tidak perlu lagi mengambil risiko terdeteksi, mereka dapat memarkir kapal selam mereka jauh di perairan dalam negeri, dilindungi oleh angkatan laut mereka, dan masih mengancam pantai timur Amerika. Pentagon mengetahui hal ini, dalam laporan terbarunya tahun 2025 tentang kekuatan militer China. JL-3 digambarkan sebagai kapal perang strategis. Hal ini secara efektif memberi Beijing jangkauan nuklir yang sama dari Laut Amerika Serikat, yang sebelumnya hanya dinikmati oleh Amerika Serikat dan Rusia. Jadi apa masalahnya bagi Amerika? Artinya Amerika Serikat tidak lagi aman. Di balik lautan ribuan mil, perairan yang pernah bertindak seperti perisai tidak berarti apa-apa bagi JL-3. Bayangkan ketegangan yang memuncak di Indo-Asia Pasifik, mungkin itu di atas Taiwan, mungkin di atas Laut Cina Selatan, kapal induk Amerika Serikat berlayar, F-35 meraung di atas kepala, dan kapal perusak memposisikan diri untuk pertahanan rudal. Sekarang bayangkan kapal selam nuklir China tipe 096 yang berpatroli tanpa suara di bawah ombak, tetap tidak terdeteksi, perintah pun datang dalam hitungan menit, palka kapal selam terbuka, dan rudal JL-3 melesat ke atas menerobos permukaan laut seperti tombak api. Ia melambung tinggi ke atmosfer, lalu terbelah bukan hanya satu, tetapi beberapa hulu ledak nuklir mengarah ke daratan Amerika Serikat. Radar pertahanan menyala di seluruh Alaska dan California. Para jenderal Amerika bergegas, tapi inilah masalahnya,
Sistem MIRV JL-3 mengalahkan pertahanan rudal, bahkan jika Amerika Serikat mencegat satu atau dua, beberapa lagi berhasil lolos. Sekarang bayangkan hal ini terjadi bukan hanya sekali tetapi puluhan kali. Satu kapal selam saja dapat membawa cukup JL-3 untuk melumpuhkan Amerika Serikat. Namun China tidak berhenti sampai di situ. Mereka sedang membangun armada kapal selam bersenjata nuklir, yang masing-masing mampu melepaskan bencana besar bagi Amerika Serikat. Ini berarti sesuatu yang tidak terpikirkan, kehilangan jaminan superioritas nuklir. Selama puluhan tahun Amerika mampu menghalangi China, karena negara itu memiliki lebih banyak senjata nuklir, jangkauan yang lebih luas dan kemampuan bertahan yang lebih baik. Namun Jalan 3 menyamakan kedudukan dalam waktu singkat. Namun inilah bagian yang tidak diduga oleh siapapun. JL-3 mungkin bukan hanya tiruan dari SLBMS Amerika atau Rusia. Beberapa ahli percaya bahwa teknologi ini bahkan bisa lebih maju. Ada laporan yang menunjukkan JL-3 mungkin menggunakan teknologi kendaraan luncur hipersonik untuk beberapa hulu ledaknya. Itu berarti setelah memasuki atmosfer, hulu ledak ini dapat bermanuver dengan kecepatan luar biasa, menghindari pertahanan rudal yang dirancang untuk melacak busur balistik yang dapat diprediksi. Jika benar JL-3 bukan sekedar ancaman, tetapi praktis tak terhentikan. Tapi mengapa China mengungkapkannya pada tahun 2025? Karena tahun ini China memamerkan kekuatan angkatan lautnya yang semakin besar, dengan peluncuran kapal selam yang lebih canggih seperti tipe 096, JL-3 bukan sekedar rudal, itulah permata mahkota dari seluruh kekuatan serangan bawah laut, yang ingin Beijing ditakuti oleh dunia dan Washington. Keunikan lainnya, JL-3 dirancang tidak hanya untuk pencegahan, tetapi juga untuk kemampuan bertahan hidup dengan mempersenjatai kapal selam dengan rudal MIRV jarak jauh. China dapat menyembunyikan kekuatan nuklirnya bahkan jika Amerika menyerang lebih dulu, dan menghancurkan rudal berbasis darat China, kapal selam tersebut masih dapat membalas dengan JL-3. Ini memastikan bahwa China selalu memiliki kemampuan serangan kedua. Secara sederhana, JL-3 menjamin bahwa jika Amerika pernah mencoba memusnahkan China dalam perang nuklir, Amerika sendiri juga akan dimusnahkan. Jadi inilah kenyataan yang mengerikan. JL-3 bukan sekedar rudal biasa di kendaraan hias, itu adalah senjata yang dirancang untuk mengakhiri rasa aman Amerika dari kedalaman laut yang tenang. Hal itu membuat pertahanan rudal Amerika Serikat hampir tidak berguna. Hal ini memperluas jangkauan nuklir China hingga ke Washington, dan mengukuhkan posisi Beijing sebagai negara adikuasa nuklir sejati. Ketikkan pendapat kalian tentang video ini.